Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Diana Zaini. Saya akan melanjutkan dari materi-materi sebelumnya. Oleh karena itu, saya akan paparkan berikutnya. Kemudian selain fact finding ada mini trial atau peradilan mini. Mini trial court atau peradilan mini ini adalah sistem peradilan swasta yang biasanya untuk menangani kasus-kasus korporasi, ya, atau kasus-kasus corporate. Ya, kasus tersebut diselesaikan oleh seorang yang disebut dengan manajer yang diberikan kewenangan untuk menegosiasikan suatu penyelesaian di antara para pihak. Dalam hal ini harus seseorang yang sifatnya netral, yang biasanya pensiunan hakim, ya, atau seorang pengacara lain selain daripada pengacara para pihak, atau dapat juga diangkat untuk menentukan bagaimana seharusnya perkara tersebut bisa diselesaikan. Nah, prosedur ini biasanya prosedur mini trial ini sangat sederhana dalam hal kasus-kasus ringan atau kasus biasa sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Nah, hakim-hakim yang digunakan biasanya hakim sewaan atau rent a judge, ya. Hakim sewaan ini modelnya adalah berdasarkan persetujuan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan sifatnya tidak berpihak dan keputusannya sama kekuatannya dengan putusan pengadilan biasa. Nah, terhadap putusan tersebut juga dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi dengan prosedur biasa. Nah, ini di Indonesia tidak dilakukan, tetapi ini banyak digunakan di negara-negara bagian di Amerika Serikat. Dengan sistem hakim sewaan ini dibenarkan oleh perundang-undangan pada setiap tingkat negara bagian di wilayah tersebut atau di negara tersebut. Di Indonesia ini belum digunakan, ya, peradilan mini. Kemudian ada ombudsman. Ombudsman ini seorang pejabat publik yang diangkat untuk dapat menginvestigasikan kegiatan-kegiatan dari badan-badan pemerintah yang dapat merugikan hak-hak individu. Ya, unsur-unsur klasik ombudsman ini bahwa dia adalah seseorang yang diangkat melalui parlemen. Jadi DPR yang akan melakukan fit and proper test dari para komisioner ombudsman. Kemudian ombudsman ini akan menampung keluhan-keluhan dari masyarakat yang berkenan dengan konsep administrasi pemerintahan yang tidak memberikan keadilan atau rasa keadilan. Kemudian ombudsman mempunyai kewenangan untuk melakukan kritik, investigasi, dan publikasi terhadap kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan, akan tetapi bukan untuk membatalkan atau menyatakan batal kegiatan tersebut. Artinya ombudsman ini juga tidak punya hak untuk memberikan konsekuensi dalam menentukan bahwa melalui penekanan melalui pengadilan, ya, tetapi dia hanya menegur para pihak yang tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Nah, ombudsman ini sebenarnya berasal dari negara Eropa Timur, ya, misalnya negara-negara di Skandinavia, di Denmark, di Finlandia, Norwegia, Swedia, Rusia, Polandia, Jepang, bahkan Indonesia sekarang sudah ada ombudsman, ya. Ombudsman ini kalau istilahnya dulu oleh beberapa orang pakar disebut sebagai watchdog, ya, anjing penjaga, atau ombudsman ini anjing penjaga dari para pejabat publik yang melakukan ketidakadilan dalam proses implementasi jabatannya. Ombudsman ini biasanya disebut dengan juga orang bijak yang sangat disegani, sekaligus sebenarnya ditakuti oleh pejabat-pejabat pemerintahan dan oleh masyarakat. Dan eksistensinya itu fungsinya adalah sebagai advisor, ya, bukan sebagai commander, dengan menerbitkan rekomendasi-rekomendasi yang bukan bersifat perintah, akan tetapi rekomendasi untuk diteruskan oleh pejabat-pejabat publik tertentu, baik di lingkungan peradilan maupun di lingkungan jabatan lain. Nah, lembaga ombudsman ini tugas pokoknya melayani keluhan masyarakat, kemudian meningkatkan pengawasan terhadap institusi atau instansi pemerintah. Akan tetapi kita lihat ombudsman ini sekarang kayaknya sudah mulai ngelempem, ya. Mudah-mudahan ke depan ini akan hidup lagi, ya. Kemudian landasan ombudsman ini dalam tatanan hubungan dengan institusi kenegaraan ada selama ini dasarnya pada recognition dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang ombudsman. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.